Nah, tadi Kang Ruli bicara tentang mental ya Kang ya, gitu. Nah, sebelum ngebahas lebih lanjut, kita bahas dulu mental dulu Kang. Oke. Mental di sini mentalnya apa nih maksudnya? Ya mental Gitu. misalnya gini, kalau lagi kepepet olahraga ya, kita ngobrol dari olahraga nih. Oke. Kalau lagi kepepet, misalnya kepepet tuh misalnya ketinggalan skor nih, karena saya juga kan manajer sebuah cabur ya, jadi saya pengen tahu juga nih, kalau atlet kita lagi ketinggalan, itu bangkitnya gimana sih gitu. Tapi kalau lagi jumawa, lagi leading gitu, suka tiba-tiba juga Lost control ya Kang lost ya? control, tiba-tiba mendekati nih. Nah, yang gitu-gitu. Tapi yang lebih penting sih sebenarnya, saya tuh suka ngomong sama atlet ya. Waktu itu saya ingat ada Swedia lawan Prancis. Bukan Swedia, pokoknya tim mana yang nggak dijagokan. Udah kalah. Udah Prancis waktu itu udah hampir menit 90 itu udah semua orang udah pasti ngomong ini Prancis yang menang gitu ya. Nggak taunya hasilnya jadi 2-2 loh. Akhirnya perpanjangan, akhirnya Prancis kalah. Nah, saya menganalogikan pertandingan itu untuk atlet saya. Gimana caranya kalian seperti si tim itu yang tadinya ketinggalan 2-0 itu kok bisa jadi 3-2 gitu. Nah, itu kan nggak mudah gitu didapatkan ya. Dari sisi yang ketinggalan ya, kalau dianalogikan dengan dunia yang lain-lain non olahraga ya, kita lah yang lagi terpuruk. Gimana sih caranya supaya kita bisa optimis lagi atau ya optimis lah gitu. Ya bisa optimis ya, nggak frustasi, nggak nggak sedih gitu ya. Jadi, nah kenapa saya ngomongin mental kan kalau misalnya dari beberapa orang yang saya tanya, siapapun nggak cuman atlet gitu kan, mental itu berarti untuk semua orang ya Kang ya, termasuk saya gitu. Ada yang bilang mental itu katanya perasaan, ada yang bilang mental itu katanya harga diri, ada yang bilang mental itu emosi, ada yang bilang mental itu macam-macam gitu. Macam-macam artinya, tapi jadi ketika ngomong mental ini mau ngomongin apa nih gitu, karena banyak. Nah, jadi sebenarnya saya mau mengklarifikasi dulu mental dulu apa. Nah, mental itu sebenarnya kalau dari psikologi itu namanya itu adalah proses berpikir, proses kognisi, bagaimana dia berpikir. Dari apa yang dia pikirkan itu muncullah perasaan-perasaan, emosi-emosi tertentu. Nah, dari emosi itu nanti muncullah perilaku tertentu, actionnya seperti apa itu. Jadi sebenarnya apa yang harus dijaga, artinya yang harus dijaga adalah bagaimana dia menjaga cara berpikirnya. Gimana caranya pada saat dia terpuruk dia bisa tetap melihat itu bukan sesuatu yang membuat dia itu hopeless, nggak punya apa-apa, tapi dia melihat justru ini kesempatan dia untuk belajar. Pada saat dia di atas, maka itu juga mengajarkan dia untuk berarti kamu udah dapet selahnya, apalagi yang harus dicari gitu. Jadi dengan kita menjaga cara berpikir kita, maka kita juga bisa lebih menjaga gimana nih caranya biar enggak kalau terpuruk banget gitu. Tapi ada satu kondisi yang membuat kita tuh jadi iya ya gitu. Kenapa ya saya seperti itu? Nah, kebetulan ini juga saya ini lagi ngebahas pas perjalanan ke sini nih, ini sedikit melenceng ya Kang ya. Pas perjalanan ke sini nih saya nih lagi ngebahas ada satu kondisi. Jadi saya kemarin itu mendampingi salah satu perusahaan mining nih. Jadi di Indonesia ini, jadi setiap perusahaan itu ada rescue-nya, tim rescue-nya. Aku dampingi itu, gitu. Cuman sebentar gitu, persiapan itu cuman sebentar. Nah, terus tadi tuh dikasih kabar, mereka kalah, nggak dapat apa-apa. Padahal selama 5 tahun terakhir itu mereka selalu berada di 5 besar, gitu. Wah, ada apa ini? Terus apa yang masukannya apa? Terus saya bilang sebentar, saya sebenarnya punya catatan, tapi kayaknya nggak asik kalau saya yang, jadi saya tuh diterjunin justru di akhir. Aku bilang harusnya psikologi itu bukan di akhir tapi di awal, karena untuk mempersiapkan mentalnya anak-anak kan itu juga perlu pembelajaran ya gitu. Kayak
kayak kita menerima misalnya putus pacar, untuk bisa nerima itu kan nggak langsung wah dia memang nggak baik terus bisa jadi oke, besoknya aku oke gitu kan, nggak kayak gitu. Butuh waktu, ada yang sebulan, ada yang setahun, mungkin ada yang 5 tahun nggak bisa lupain gitu kan, ada juga kayak gitu. Jadi butuh waktu untuk dia move on seperti itu gitu. Nah itu tuh mental, bagaimana dia meriset cara berpikirnya. Nah ini juga saya bilang tuh saya diterjunkan di 3 hari sebelum dia mau tanding. Saya tuh memang nggak bisa, tapi memang banyak catatan dari kita. Nah, untuk mengevaluasinya, mari kita libatkan sama-sama gitu. Apa yang pernah, jadi ada saat kita jatuh di bawah, coba tanya pada diri sendiri, kondisi apa sih yang menyebabkan itu, gitu kan? Nah, terus lihat dari baik dan buruknya. Selalu kan Tuhan itu kan selalu memberikan sesuatu itu kan ada baik dan buruknya. Jadi satu kejadian itu sebetulnya kan netral ya Kang ya. Tapi kita manusia yang membuat yang mengartikan ini tuh jelek gitu. Ini kejadiannya jelek, ini kejadiannya bagus. Belum tentu. Karena kepentingan kita terganggu. Iya, karena kepentingan. Tapi justru mungkin saat itu kita tuh memang mungkin belum melihat ada loh yang lain yang kamu punya, potensi kamu yang belum tergali tapi nggak kamu lihat. Tapi selama kamu tidak pernah melihat, karena kamu melihat kondisi ini adalah suatu musibah, maka ya udah kamu kan yang memilih itu, kamu makin terpuruk ya terus aja terpuruk gitu. Jadi bagaimana kita bisa merubah cara berpikir kita. Nah, yang itu juga saya bilang coba waktu kemarin tanding, apa yang sudah baik, misalnya apa sih taktiknya, apa yang sudah bagus, ada apa yang masih kurang. Kemudian mental kalian, apa yang sudah bagus, apa yang kurang. Jadi ada beberapa aspek. Kemudian secara taktikal, apa yang sudah bagus, apa yang sudah kurang. Persiapan kalian, apa yang sudah bagus, apa yang kurang. Nah, dari semua beberapa item itu, atau performance kalian pada saat tanding, nggak mungkin ya goreng terus kan, nggak mungkin banget, pasti ada bagusnya. Apa yang sudah bagus, apa yang sudah kurang. Nah setelah kita ngumpulin nih, ini ada performance-nya, mentalnya, taktikalnya, kemudian beberapa strateginya, nah persiapannya, baru kita evaluasi. Jadi ikutkan dari awal. Iya. Ya kalau psikolog harusnya dari awal tentu saja, karena saya psikolog kan. Iya. Setuju. Tapi sebetulnya justru untuk menyiapkan dia. Nah, kalau misalnya ketika kita terpuruk, kita juga nggak langsung menjudge. Aduh, ini teh begini. Hei, jangan dulu, coba lihat dulu. Kebaikannya apa, keburukannya apa. Jadi dari beberapa hal kita lihat, kita evaluasi, baru kita ambil kesimpulan. Nah itu evaluasi yang objektif. Tapi rata-rata orang kan nggak gitu Kang. Jadi begitu terganggu, begitu dia tidak nyaman, langsung ya kan, langsung dia menutup semua potensinya. Jadi seolah-olah nggak ada kebaikan pada dia, padahal kan salah gitu. Ya saya menutup oleh dia sendiri, atau dia sengaja menutup, atau tertutup karena frustasi? Iya mungkin karena tidak tahu kali ya harus seperti apa, tertutup sih sebenarnya. Tapi kalau saya sih ya memang balik lagi sih ke agama gitu, balik lagi spiritual betul gitu. Pada akhirnya ya saya juga punya pengalaman juga gitu ya kan. Jadi memang spiritual sih yang membuat bertahan. Dan ada kata-kata yang memang saya selalu pegang tuh, Allah tuh tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita. Nah itu yang saya pegang gitu. Jadi dalam kondisi apapun, ketika kita memegang, nah itu mungkin salah satu tips ya, cari mungkin satu quotes yang bisa membangkitkan kita dalam kondisi apapun. Itu yang membuat pasti ada sesuatu. Oh berarti kalau misalnya cobaannya Edun, berarti saya juga orangnya sebenarnya potensinya tuh sebenarnya Edun gitu. Sekarang tinggal saya mau melihat atau enggak nih. Itu kan balik lagi ya, pilihan kan, gitu Kang. Gitu. Jadi tetap kita nih harus bisa menggali
pertama kita harus bisa menggali dulu kita. Iya. Mungkin menyakitkan. Oke, kalau menyakitkan yang namanya kalau misalnya udah emosi, pikiran memang nggak susah ya. Jadi kasih waktu, nggak apa-apa gitu lah. Itu kan blessing ya. Emosi itu meskipun emosi yang jelek itu kan blessing gitu kan. Kalau kita nggak ngerasain hal yang mengecewakan, mungkin kita nggak tahu yang namanya happy gitu kan. Ya, betul. Jadi kasih waktu, nggak apa-apa gitu. Wow. Mau nangis ya udah, mau frustasi oke, kasih waktu. Mau berapa lama? Sehari, 2 hari, berapa jam atau sejam, 2 jam? Udah itu ya sudah. Mari bangkit gitu. Bangkitnya oke. Kamu apakah mau mengulang-ulang perasaan frustasinya atau mau cari solusinya atau mau bangkit? Kalau mau bangkit ayo kita cari solusinya, apa yang terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang kita sendiri ya Kang ya. Bukan kadang-kadang, kita sendiri sebenarnya yang menciptakan itu gitu. Sekarang apa yang justru sebenarnya mungkin Tuhan itu ngasih cara apa yang belum kita manfaatkan gitu. Kalau misalnya atau saya dulu sempat juga Kang, maksudnya itu gila, kayaknya udah tertutup. Udah tertutup. Kayaknya udah banyak nih. Mentok lah ya. Udah mentok. Nyobain ini. Oh, ternyata mungkin ada satu kondisi yang saya bilang mungkin ini cara Tuhan untuk menjentik anak. Ayo, kamu belum tahu kan yang namanya ikhlas? Meureunnan ayeuna waktunya kamu belajar ikhlas. Nah, jadi begitu itu mungkin ini ya. Ketika men-switch cara berpikirnya, kita jadi lebih tenang. Nah, pada saat kita lebih tenang, baru kita bisa berpikir. Baru bisa lebih berpikir. Ada potensi lain di sana. Yes. Yang belum pernah kita lihat. Ya, dan satu hal lagi Kang. Ternyata di situ Tuhan bekerja. Gitu. Rezeki teh aya. Gitu. Pada saat kita lebih meyakini, itu teh ternyata ada. Jadi selama ini mungkin saya nggak percaya sama Tuhan ya, gitu. Rezeki kita tina gawean gitu, bukan dari hal yang lain kayak gitulah Kang. Maksimalkan gitu. ikhtiar setelah itu. Jadi ada beberapa keren, yang harus mungkin ya, bukannya saya bilang kamu salah, enggak, tapi mungkin ada yang belum kita gali nih, apa ya gitu. Apakah kita sudah benar-benar berusaha keras? Jangan-jangan sebenarnya belum. Apakah kita sudah memanfaatkan semua sumber daya? Jangan-jangan belum, gitu kan? Iya. Kita dulu ya ininya ya apa? Introspeksi dulu kitanya ya. Iya. Meratap oke lah. Kita habis dikasih cobaan, tapi ya juga jangan lama-lama. Iya, kasih waktu buat gitu. Ratapan itu sampai puas. Setelah itu sadar bahwa dengan meratap terus juga nggak bisa memperbaiki keadaan ya. Pelajari ikhlas tadi. Iya. Dekatkan diri sama yang di atas. Iya, betul kan. Lalu maksimalkan ikhtiar. Betul kan. Gitu katanya. Ini kameranya. Terus ada tips apa lagi? Ya bagi saya sih sebetulnya ya jangan dikasih ini ya Kang ya. Jadi kadang yang bikin orang jadi ribet dan pusing itu kita, jadi gini, ada hal-hal yang bisa kita kontrol penuh, ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol penuh Kang. Contohnya misalnya kadang-kadang kita ribet dengan gimana, kalau saya ngambil ini nanti orang mikirnya apa ya. Kita tuh kadang worry dengan apa omongan orang gitu. Jadi kita mengkhawatirkan jangan-jangan orang lain melihat kita seperti apa. Sebenarnya kan itu ngariweuhkeun kita ya. Kita nggak mungkin kan bisa mengontrol semua pikiran orang nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya kita tidak menjadi diri sendiri lagi gitu. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu takut penilaian orang. Pertama itu kita ribut dengan penilaian orang. Terus yang kedua kita teh nggak mau mulai apa ya Kang? Jadi suka larut dalam masa lalu. Jadi yang namanya masa lalu kan nggak bisa kita kontrol lagi ya Kang ya. Gitu. Kalau yang udah lewat gitu. Tapi kita tuh suka balik lagi ke masa lalu dan kita tuh pikiran itu terus diulang. Jadi kayaknya menikmati, mengasihani diri sendiri kayaknya menikmati gitu. Padahal kan ya untuk apa
kita mengingat masa lalu. Nah, kedua itu. Yang ketiga, kita kadang khawatir dengan masa depan. Ya kan? Gitu. Wah, nanti kalau saya nggak ada nanti saya begini. Padahal tugas manusia mah cuma ikhtiar. Kita jalanin aja ya. Jalanin mengalir aja ya. Mengalir aja. Yang menentukan hasil kan Allah. Kadang-kadang kita tuh suka mau menjadi Allah ya, gitu. Harus begini. Itu tuh bikin kita stres juga, gitu kan. Akhirnya tuh tidur nggak nyaman. Ya karena kita ingin menginikan hasil. Oke, boleh sih hasilnya pengen gitu boleh. Tapi ya sudah. Sekarang ikhtiarnya kayak gimana? Mungkin Allah juga ngelihat, kamu ngan sakit tuh, nggak sesuai diberes sakit tuh, kan bisa aja kan kayak gitu. Jadi sudah menjadi diri manusia sendiri aja gitu. Jadi ikhtiar aja itu. Terus yang terakhir adalah kita kadang sibuk atau nggak terima dengan suatu kejadian. Padahal kejadian itu kan bukan dalam bukan dalam kontrol kita. Misalnya gini, misalnya atau ada bencana alam atau ada apa, kan kita nggak tahu ya Kang ya. Ya pandemi lah misalnya, corona ini. Nah itu, terus kita menyalahkan kejadian itu ya karena ini. Karena ada konspirasi ya, ini. Itu untuk apa gitu kan? Udah itu bukan dalam kontrol. Ini gara-gara Bill Gates ini misalnya. Iya benar kan? Yang ada terus apa hasilnya? Nggak ada gitu. Jadi ya kalau saran saya sih ya udah kontrol apa yang benar-benar memang menjadi yang benar-benar yang bisa kita kontrol gitu. Apa maksudnya? Cara berpikir kita, persepsi kita. Bagaimana kita melihat setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Itu tuh pasti orang ketika orang bisa mengambil hal-hal baik ya di balik keburukannya itu, pasti ada ini, selalu ada harapan optimis, itu pasti secara nggak langsung itu akan mengubah orang gitu. Nah balik lagi kalau misalnya tadi diinikan dengan olahraga, tapi dia jatuh, dia terpuruk. Sebenarnya atlet yang berprestasi, atlet juara itu ketika dia bisa tetap tegak dan dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukannya. Itu enak banget gitu. Tapi kalau dia nggak bisa ya itu bukan atlet yang juara menurut saya ya. Gitu Kang. Jadi ya namanya juga permainan, wajar kan menang kalah. Tapi ketika dia tidak bisa menerima kekalahannya, ketika dia tidak bisa menerima keterpurukannya, maka yang ada apa? Dia juga nggak akan sulit untuk bangkit. Gitu. Untuk bangkit ini kalau misalnya nggak bisa menemukan sendiri ya boleh lah ya konseling sama yang boleh konseling sama langsung saya promo boleh dengan ya karena kan ya terdekat, curhat tapi juga dicarikan jalan jalan lah ya dicarikan jalan supaya kita bisa menatap apa yang potensi yang bisa kita lihat karena di dunia ini kan nggak ada yang kebetulan, pasti kan ada maksudnya nih gitu. Tinggal kita bisa ngelihat apa enggak gitu, itu Kang. Prakteknya di mana Teh? Prakteknya, aduh. Nggak apa-apa ngomong aja. Jadi kalau mau ngobrol sama Teh Ane di mana? Menghubungi siapa? Ikut IG saya aja, Teh Ane aja. Teh Ane aja. Namanya Teh Ane aja. Teh Ane aja. Atau di FB saya Diana Hasan Sulapa. Di situ ada ya? Ada. Data-data. Iya nanti kalau kan misalnya terkait terus DM dulu apa gimana, nanti lama-lama dapet deh nomor WA. Iya. Janjian deh gitu ya. Iya gitu. Gitu Kang. Jadi sebenarnya life is beautiful tuh benar gitu. Bener, ya? Kalau kita bisa lihatnya gitu. Ya kalau misalnya Teh nggak mungkin kan setiap orang senang terus. Ya memang benar gitu. Ya namanya juga manusia ya. Kalau enggak tuh ngapain ada emosi marah, kesel. Kalau nggak ada emosi itu semua, kita nggak ada emosi bahagia. Lempeng terus. Jadi kita punya hak untuk menikmati hidup dengan life is beautiful ya. Iya Kang. Betul Kang. Ih kita tuh serius pisan ya Kang ya. Iya. Ya nggak kerasa memang ngobrol karena karena saat ini memang dibutuhkan sama masyarakat supaya kita tetap bisa optimis. Iya. Optimis, kita ya bisa tetap bangkit lagi karena ya
orang seperti saya ini ya, pengusaha gitu. Kan selama pandemi ini kita juga mantap makan tabungan terus gitu ya supaya semuanya bisa running gitu. Tapi kan kita juga punya harapan, potensi ke depan. Bahwa sekarang ya cara-cara lama itu kita harus sudah mulai tinggalkan. Ternyata ada cara-cara baru yang harus kita dekati. Iya, tinggal kita mau lihat atau enggak gitu. Itu sih Kang. Oke. Menarik banget ngobrol sama Teh Ana ini, Diana Hasan, alumnus BPI 1, 2, 3. 1 Kang. 1, orang Bandung, masih mengabdi untuk Jawa Barat juga ya. Ya. Walaupun kemarin di PON yang Papua bukan. Sudah. Justru itu kan memperlihatkan orang Jawa Barat itu ya ternyata diincar oleh daerah lain, jadi nggak masalah gitu. Kan. Ya nggak masalah ya. Profesional. Jadi kalau yang butuh teman ngobrol counseling ya, silahkan. Tadi Tiana udah ngomong untuk bisa menghubungi langsung sosmed-sosmednya tadi ya. Nanti juga ditulis di bawah sini. Ya langsung aja diklik aja, langsung kenalan sama Teh Ana. Teh Ana senang banget ngobrol-ngobrol sama Teh Ana. Nuhun sami-sami Kan. So inspirational. Jadi kapan-kapan kita ketemu lagi. Jangan kapok ngobrol di Dongeng Alumni ini. Oke Kang. Siap Kang. Salam buat keluarga. Sami-sami. Sehat terus ya Kang. Ditunggu kalau udah mau bikin disertasi. Tunggu undangannya. Amin. S3-nya apa esteller? Oke, jadi kita asik ngobrol sama Teh Ana. Ada yang mau disampaikan sama warga alumnus Dongeng Alumni? Percaya aja, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Itu aja. Terus selalu optimis dan mungkin Kang, zaman sekarang ini justru pandemi ini justru mengingatkan kita untuk menjaga pola hidup kita juga. Nah, gitu. Yang kemarin nggak bener, jadi biar segar bugar ya teman-teman. Pola hidup harus dijaga dan prokes tetap jangan abai. Karena sekarang ada varian baru katanya. Varian rasa jeruk. Ya. Gitu Kang. Ya tapi sekarang mudah-mudahan obat. Pokoknya saya sih ngebayangin karena ini kan baru ya. Pandemi oke lah, nanti varian baru. Yang penting obat tersedia di apotik, murahnya seperti Panadol misalnya gitu. Iya. Jadi ada obat gitu. Iya. Mudah-mudahan itu akan ada ya. Daripada kita cuma gaya bisa hidupnya mengira-ngira. Dibenerin deh. Saya yakin insya Allah kalau misalnya gaya hidupnya kita bagus ya, pola hidupnya kita baik, dan jaga prokes, insya Allah udah. Iya tapi kan kayak misalnya ini kita panjang lagi nanti kan. Nggak apa-apa terakhir. Nggak apa kan? Misalnya ini sektor yang belum dibuka nih, panggung gitu ya, misalnya kafe gitu kan. Jadi banyak seniman yang juga masih belum bisa bekerja gitu dengan maksimal gitu. Nah itu kan juga harus optimis gitu, gimana caranya gitu. Jangan meratapi, tapi juga mungkin ada cara-cara lain. Apakah online tadi bisa? Iya. Gitu ya? Kan? Iya. Sekarang kan orang udah mulai jenuh ya Kang ya. Kayaknya ada satu yang belum digarap deh. Ya maksudnya saya sih ya optimis gitu. Tapi apa? Nah mungkin justru ini kan tantangan untuk para pekerja kreatif gitu. Wah, naon ya yang belum nih. Yang dulu biasanya seperti itu, ini kan justru memacu adrenalin kan, dan memacu kreativitas juga kan. Kayaknya ada deh yang belum tersentuh. Gitu. Pasti ada ya. Pasti ada. Karena dunia sedang bergerak perubahan. Yes. Disrupsi tadi ya. Disrupsi. Oke. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi di Dongeng Alumni berikutnya. Saya Ruli Hidayat. Sampai ketemu lagi.